Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini punya ibu dan kalau mau belum ini layarnya jangan di videonya jangan di itu. Salam kenal dari Lampung, Bu. SMK Negeri 11 Semarang Tengkuti ya, Bu? SMK 11 Semarang, Tengkuti. Alamatnya di mana, Bu? Di Banyumanik, Bapak, di Jalan Mararaya. Banyumanik Semarang, Pak. JJJ. Belum. Aduh, orang yang ngarep kan lho. Iki arep di apa nih? Tolong mic-nya jangan dihidupin ya. Nah, sini. Yep. Tuh, suaranya itu. Sini. Ini. Bu, untuk di SMK Negeri Semarang itu sudah ada greenhouse atau jurusan pertanian belum ya, Bu ya? Belum, Pak, belum. Di SMK 11 belum ada, Bapak. Belum ya. Oke. Kalau untuk yang dilombakan nanti berarti ya harus mengarah bagaimana kita membuat prototipe ya, Bu ya. Oke, Pak.
Wes sembuh kan? Sembuh dede wis. Kemarin pas lihat aduh. Si. Halo, halo. Assalamualaikum. Ada kursi kurang. Wah, kamu ini nggak beres rupanya. Progres. Apa nama? Wah, nek iku kan. Kan nek tekan tapi yo. Mbul. Oke, langsung saja saya mulai ya, Bapak Ibu sekalian, untuk narasumbernya sudah hadir. Sebelumnya saya ingatkan dulu untuk absensi
akan di-share linknya di grup Telegram seperti biasa. Ya, jadi absensinya tidak melalui chat. Ya, tidak melalui chat Zoom, tapi nanti akan ada link untuk absensi tersendiri. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Suparno SPD dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan selaku narasumber, beserta Bapak Ibu dan siswa peserta KKSI Urban Farming 2021 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan KKSI Urban Farming 2021. Pagi ini kita akan bersama-sama menimba ilmu dan akan belajar tentang konsep pertanian perkotaan atau urban agriculture untuk masa depan. Dari Bapak Suparno, SPD. Monggo langsung saja kita simak bersama-sama. Kepada Bapak Suparno kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ibu siapa ini? Yeni, Pak. Ibu siapa? Yeni. Bu Yeni, terima kasih. Sami-sami Bapak Suparno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Semarang, serta panitia penyelenggara KKSI SMK Negeri 11 Semarang tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan SMK Semarang untuk Bawa buku nggak? saya menjadi pendamping, atau kalau begitu dikatakan narasumber, sebetulnya tidak terlalu ini ya, untuk bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi dengan bapak-bapak maupun adik-adik peserta KKS ini. Saya tidak tahu ini kok yang muncul bapak-bapak semua ini, apa yang nanti pesertanya itu bapaknya atau anak-anaknya ini? Campur Pak, campur. Campur. Bapak dan anak, Pak. Bapak dan anak. Ada Bu Yunita itu. Ya, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Ya, ini pada kesempatan ini waktunya sebetulnya sangat mepet, tapi saya berusaha untuk menyampaikan seefektif mungkin Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya diberi jadwal untuk menyampaikan tentang konsep urban farming. Nah, nanti akan saya tayangkan, akan saya share materinya kepada Bapak dan Ibu semua serta adik-adik. Mudah-mudahan dari materi ini saya berharap adik-adik terutama ya itu bisa terinspirasi untuk bisa mengembangkan urban farming ini. Karena apa? Pada saat ini urban farming ini sudah menjadi tren di mana-mana. Ya, tren di dunia. Karena apa? Karena kebutuhan pangan ini ternyata sangat meningkat ya. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi ini, pangan adalah bukan menjadi suatu komoditi yang disisihkan, tetapi menjadi suatu komoditi yang utama. Kenapa? Tanpa pangan manusia tidak bisa hidup. Intinya di situ. Nah, ini saya akan coba melakukan share untuk sebelum saya sharing, Bapak dan Ibu serta adik-adik sudah ada yang kenal dengan saya? Saya buka ininya. Sudah ada yang kenal dengan saya di antara peserta ini? Baru kenal. Baru kenal Pak Saharudin. Iya, Pak. Nah, kalau baru kenal ini saya kenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan oleh bos kita, Bu Yeni, ya. Nama saya Suparno. Saya sehari-hari berada di BPPP MPP Pertanian Cianjur.
Kalau dulu namanya adalah P4TK. Sebelum P4TK namanya adalah P3G. Nah, sekarang menjadi Balai Bapak dan Ibu di bawah Dirjen Vokasi. Kalau dulu di bawah Dirjen GTK, sekarang di bawah Dirjen Vokasi, kita bersama-sama SMK untuk mengembangkan vokasi. Nah, itu mungkin sekelumit tentang saya. Saya sehari-hari berada di Cianjur, tugas saya sebagai Widasuara. Nah, sebetulnya berbarengan dengan ini saya juga sedang mendampingi di SMK Negeri PP di Minahasa dari kemarin. Kemudian di SMK Negeri Temanggung dan yang satu lagi adalah di SMK Negeri di Sumbawa. Nah, itu hari ini berbarengan seperti itu, maka kalau jamnya hanya 1 jam saya masih bisa, mungkin saya setelah itu nanti akan berpindah ke channel yang lain. Itu tentang perkenalan saya, terima kasih. Saya akan mulai dengan materi yang akan saya sampaikan. Nanti silakan kalau terutama ini adik-adik, saya menekankan kepada adik-adik, Bapak Ibu guru pendamping bisa menanyakan kalau memang perlu ditanyakan. Nah, ini kalau saya nanti pas jelaskan, kalau ada yang tidak tahu langsung saja bisa ditanyakan. Ini materinya akan saya share dulu Bapak dan Ibu. Halo. Halo. Dan Ibu, Ya, Ibu semuanya Bapak, jelas. bisa dilihat share-nya? Ya, Pak, Ya, saged, sudah. sampun. Bisa, Pak. Bisa. Oke, kalau sudah bisa, Sudah, Pak, sudah. ya, saya besarkan. Ya, bisa dibaca? Bisa. Nah, semuanya bisa lihat ya. Belum, Pak. Belum? Gimana? Ada yang belum bisa lihat? Sudah. Sudah. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Pak. Oke. Ya, ini sesuai dengan materi yang diminta tentang konsep pertanian perkotaan atau yang disebut juga dengan urban agriculture atau urban farming. Bapak dan Ibu serta adik-adikku semuanya, sebetulnya ini bukan istilah baru. Sebelum ke sana ya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan urban farming atau urban agriculture untuk masa depan kalau di sini ya? Itu sebetulnya adalah merupakan praktek mengolah dan mendistribusikan makanan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan. Kenapa? Ya, praktek mengolah. Mengolah apa? Mengolah. Pakai barang seadanya. Halo. Halo. Mengolah makanan. Makanan itu berasal dari mana? Dari tanaman. Nah, tanaman inilah yang kita olah, dimanfaatkan, dilaksanakan dan didistribusikan di dalam wilayah perkotaan atau di sekitarnya. Itu adalah seperti itu. Nah, kenapa memanfaatkan, kan sudah ada di desa misalnya ini, khususnya untuk adik-adik. Nah, ini sebetulnya maksudnya adalah mengurangi beban biaya kos yang terlalu tinggi dari wilayah pedesaan untuk di perkotaan yang sebetulnya di perkotaan itu masih ada ruang dan tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk untuk berbudidaya, untuk beternak, dan untuk melakukan aktivitas terkait dengan pertanian. Nah, ini dulu tidak pernah dipikirkan, tetapi sebetulnya dilihat dari sejarahnya, ini sebetulnya sudah berlangsung itu sejak Perang Dunia I dan II. Kenapa pada saat itu muncul atau terjadi urban farming? Karena kebutuhan manusia yang sangat terdesak, maka mereka memunculkan ide gagasannya untuk mencari peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Itu barangkali tentang urban farming itu. Kemudian pertanian perkotaan juga merupakan istilah yang digunakan untuk peternakan, aquakultur, peternakan,
peternakan lebah ya, dan hortikultura. Jadi yang dimaksud dengan urban farming sebetulnya itu tidak hanya di urban agriculture-nya saja, tetapi bisa meliputi peternakan, bisa meliputi aquaculture. Aquaculture itu ya bisa kultur tanaman dan kultur perikanannya. Kemudian juga peternakan lebahnya. Ya, itu. Ini terkait dengan istilah urban farming. Tapi saya di sini menuliskan urban agriculture. Ya, karena saya lihat Bapak Ibu atau serta adik-adik yang dibidik kayaknya hanya tanaman. Padahal sebetulnya itu urban farming itu tidak hanya tanaman, tetapi bisa ternak, bisa aquaculture, bisa peternakan, atau bisa juga dengan composting. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya, oke lanjut. Latar belakangnya. Nah, latar belakang ini sebetulnya kenapa sih muncul ide urban farming ini? Nah, ini latar belakangnya begini, Bapak Ibu serta adik-adik semua. Pada saat itu terjadi depresi atau tekanan ketika masalah kekurangan makan itu muncul. Orang perkotaan itu kalau sudah beli sana, beli sini nggak ada, kemudian uang ada tetapi yang dibeli nggak ada. Saat ini atau sampai sekarang ini kebanyakan adalah suplai bahan pertanian itu dikirim dari pedesaan. Nah, karena tekanan tadi muncullah suatu ide gagasan. Nah, di situ ada ruang, ada tempat yang terbuka dan bisa dilaksanakan. Maka mereka akan melakukan aktivitas itu, ya, untuk mendapatkan kebutuhan, terutama di dalam kebutuhan pangannya. Yang kedua adalah penurunan kualitas hidup yang dialami oleh masyarakat kota. Dengan ketidakadaan makanan yang dibutuhkan dan bisa selalu siap, mereka akan berpikir keras, ya. Mereka akan lebih sengsara. Kenapa? Dia punya uang tetapi yang dibeli tidak ada. Ini percuma. Nah, ini kalau dibiarkan berlarut-larut, nah dia akan tidak mendapatkan suplai atau pasokan makanan yang secara kontinu, dan ini akan bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah masifnya pembangunan di perkotaan. Nah, ini menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Dulu seperti contohnya di Jakarta, ruang hijau itu sangat luas. Tahun 80-an sekian itu masih terbuka. Sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau pergi ke Jakarta, yang ada adalah gedung-gedung tinggi. Ruang terbuka hijau itu sangat sempit, terutama untuk daerah-daerah perumahan. Ini hanya tersisa mungkin beberapa meter di sekitarnya. Nah, ruang juga sama. Jadi ini sangat-sangat dilema. Kalau ini terjadi terus-menerus, kemudian pasokan suplai bahan makanan hasil pertanian dari pedesaan ini tidak bisa kontinu dan tidak bisa terus-menerus, ya, ini terjadi kekurangan, maka orang di perkotaan itu akan sangat tersiksa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Mereka punya uang, tetapi yang dibeli tidak ada. Itu adalah dilema. Kemudian adalah yang keempat, mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Dengan adanya urban farming, Bapak dan Ibu, yang tadinya di pinggiran rel kereta, di bantaran sungai, di pinggir-pinggir sisi rumah, di ruang-ruang antara bangunan dan seterusnya itu tidak pernah terpikirkan untuk itu. Namun dengan adanya urban farming itu, lokasi atau ruang-ruang tersebut dapat dimanfaatkan sehingga menjadi lingkungan yang nyaman dan indah. Tidak hanya dinikmati hasil panennya, tetapi dinikmati dengan keindahannya juga. Nah, ini sangat membantu untuk lingkungan itu tidak tercemar. Kemudian memanfaatkan ruang dan lahan untuk optimalisasi ruang hijau. Ini sudah saya sampaikan di atas sebetulnya. Ruang dan lahan yang sangat sempit itu ternyata bisa dibudidayakan atau diusahakan untuk kegiatan budidaya, baik itu
agriculture-nya, baik untuk peternakannya maupun untuk compostingnya maupun untuk peternakan lebah maupun aquaculture-nya. Nah, ini bisa dimanfaatkan apalagi dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti pada saat ini. Alat-alat itu bisa dioptimalkan, bisa digunakan untuk penanaman terkait di daerah perkotaan atau yang disebut dengan urban farming tersebut. Sampai di sini untuk slide pertama, ada pertanyaan terkait dengan latar belakang ini, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya? Tidak ada? Monggo Bapak Ibu Ta dan siswa. Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Terima kasih Pak Saharudin. Ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Ya. Lanjut. Ini materinya sebetulnya hanya ini saja. Ini ada berapa? Latar belakang, sejarah, ruang lingkup, dampak sosial, dampak negatif urban farming, kebijakan, kesimpulan, dan model-model praktek urban farming. Materi saya hanya itu Bapak dan Ibu. Nah ini latar belakang sudah saya sampaikan, sudah jelas, tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, serta adik-adik semua peserta KKSI. Saya akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang sejarah. Nah, sebetulnya urban farming atau urban agriculture ya atau urban yang lain yang terkait dengan kegiatan penanaman dan budidaya serta kegiatan terkait dengan kebutuhan manusia ini sebetulnya sudah lama ya, sudah dilakukan zaman dulu. Ini sejarahnya dimulai dari kota Persia. Ya, di sana ada gurun ya yang dinamakan daerah oasis. Itu adalah daerah padang pasir tetapi mereka memiliki cukup air untuk pertumbuhan dan pemukiman manusia. Jadi lingkungan sangat mendukung. Nah, di Machu Picchu ya, air dilestarikan di sana itu dan digunakan atau diproses kembali sebagai bagian dari arsitektur kota. Tidak seperti kita misalnya di daerah perkotaan itu air itu sungai-sungai kecil itu malah dijadikan tempat pembuangan sampah, akhirnya menumpuk dan akibatnya adalah banjir di perkotaan itu. Di sana diatur, dijadikan arsitektur kota, jadi malah menjadikan suatu tempat yang indah. Nah, kemudian dirancang arsitektur kotanya dengan memanfaatkan saluran air untuk penanaman, dengan memanfaatkan pupuk itu dari limbah masyarakat. Itu zaman dulu sudah berpikir sampai sejauh itu. Nah, sepanjang aliran itu oleh masyarakat, ya itu ditanami dengan berbagai macam tanaman sayuran. Ya, nah ini sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sebetulnya juga bisa memanfaatkan. Wah, saya mau nanam nggak punya. Bisa Bapak dan Ibu, di situ ada saluran juga bisa dimanfaatkan di sekitar Bapak dan Ibu. Terutama yang di perkotaan. Kalau tidak ada saluran, di situ ada dinding, itu juga bisa dimanfaatkan. Dinding tetangga, izin saja kita pasangi dengan vertikultur, dengan berbagai macam tanaman, bisa. Ya. Itu. Nah, di sana dijadikan satu arsitektur, jadi menjadi penghias kota. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1893 warga Detroit yang dilanda depresi. Nah, lagi-lagi adalah depresi karena tertekan, ya. Karena tertekan kita depresi tadi muncul idenya untuk menggunakan lahan yang kosong itu untuk ditanami sayuran, kemudian ditanam buah dan tanaman-tanaman herbal. Itu di masa Perang Dunia I dan II. Tadi di atas sudah saya sampaikan. Ya. Ini muncul urban farming ini tidak hanya sekarang. Sejarahnya sudah dari saat Perang Dunia I dan II. Nah, orang kalau sudah depresi, Bapak Ibu, tertekan, kemudian dalam kondisi yang miskin, tidak ada apa-apa yang dilakukan, muncullah idenya. Nah, seperti urban farming ini. Ya. Kemudian pada awal abad 19 di Jerman di masa perang dan situasi yang sangat tertekan tadi atau ya situasi yang rawan lah istilahnya gitu. Lalu kita namanya paceklik. Pada saat paceklik kemarau panjang
Apa yang kita bisa lakukan? Karena tidak ada air untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Nah, ini akan muncul idenya. Bapak dan Ibu pada saat kemarau, Bapak dan Ibu juga bisa mengadakan urban agriculture ini di pedesaan, misalnya. Dengan memanfaatkan air limbah yang ada, Bapak dan Ibu gunakan untuk ditanami, misalnya kangkung, kemudian jasin, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan, Bapak dan Ibu. Nah, ini sama dengan ini. Muncul ide untuk memproduksi makanan tambahan dari luar pertanian pedesaan. Karena yang dari desa tadi tidak mencukupi dan tidak kontinu suplainya. Kemudian kalaupun ada harganya pasti mahal terkait dengan demand dan suplai tadi. Nah, maka sebagai respon dari kerawanan itu, maka muncul ide untuk melakukan budidaya atau melakukan usaha penanaman di sekitar wilayah perkotaan. Efeknya apa? Ya, mereka dapat memenuhi kebutuhan sayuran di perkotaan itu dengan mandiri, tidak mengandalkan suplai yang dari pedesaan yang harganya mungkin relatif mahal, kemudian relatif tidak stabil pasokannya. Nah, ini bisa diatasi dengan adanya urban farming atau urban agriculture. Nah, kalau urban farming tidak hanya tanaman, tetapi mungkin dari ruangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk beternak telur, ayam telur, kemudian beternak kelinci, kemudian beternak lebah, dan sebagainya, sehingga kebutuhan protein di luar tanaman itu bisa terpenuhi selain dari hasil dari pedesaan tadi. Itu sejarahnya Bapak dan Ibu. Maka di kota-kota, karena Bapak dan Ibu mungkin yang jauh dari kota atau jauh dari Jakarta belum pernah merasakan kalau pasokan atau suplai dari bahan atau hasil pertanian itu tidak ada, itu luar biasa Bapak dan Ibu pengaruhnya. Seperti harga cabai Bapak dan Ibu. Kalau suplainya tidak ada, permintaannya banyak, ya, adik-adik tahu, ya, harga cabai itu bisa mencapai 100.000 lebih. Nah, ini kenapa? Nah, dengan adanya urban farming ini, Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya, itu bisa diatasi, hal-hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Mereka dengan ruang dan lahan yang sempit itu bisa dimanfaatkan, ditanami, kemudian hasil dari tanaman itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri masing-masing. Itu sudah sangat membantu dari kebutuhan mereka sehari-hari. Itu kurang lebih sekelumitnya. Jadi orang itu intinya pemanfaatan lingkungan dengan kondisi yang ada, karena adanya tekanan atau depresi dan seterusnya itu akibat lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya muncullah ide. Ide ini ternyata sudah digagas, sudah ada sejak dari zaman dahulu, sejak sebelum Perang Dunia I dan II, dan dimulai dari kota Persia. Itu sejarah singkatnya, Bapak Ibu pendamping serta adik-adik semuanya. Ini sudah ada yang resign 2 dari Denista Putri SMK Negeri Tulungagung atau mana ini? Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan sejarah ini. Yang pertama adalah Denisa Putri SMA Negeri Tulungagung, ya. Silakan. Mau bertanya apa, Dek? Halo. Halo. Hai. Denisa, unmute-nya diklik coba supaya saya mendengar suaranya. Di laptopnya, mikrofonnya diklik biar mute-nya berganti. Halo, Denisa. Halo. Unmute-nya diklik supaya bisa keluar suaranya. Di bawah.
Halo. Belum bisa. Saya lanjut dulu ke Linda Nur Azizah. Linda Nur Azizah, silakan. Matiin on sih. Mikrofonnya di unmute atau di mute sekarang. Linda Nur Azizah, silakan. Tadi malah dimatikan ini. Ya, halo. Tolong mikrofonnya dibuka yang mau bertanya dari Linda Nur Azizah dulu. Tadi Denisa terlalu lama tidak diaktifkan mikrofonnya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Halo. Suara saya bisa terdengar, Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Ini yang mau bertanya, yang sudah raise hand itu ada Denisa dari SMK Negeri Tutur, mana itu? Kemudian dari Linda Nur Azizah dan dari Dewi Indah Rahmawati. Kemudian yang berikutnya adalah Michelle. Nah ini Denisa sudah bisa bergabung, halo? Ya. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Halo? Iya, Pak. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Dari contoh yang tadi, yang ruang-ruang tergusurnya itu contohnya gimana, Pak? Contoh yang mana? Yang dari masifnya perkembangan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Nanti contohnya tak kasih gambar saja ya. Iya. Oke, contohnya nanti gambar ya. Atau saya bukakan contohnya gambar. Contohnya begini. Contoh kalau digambar kan lebih hani ya. Nah, seperti ini, Dek. Halo, bisa dilihat? Nah, seperti ini. Nah, ini kan jadi ruang-ruang hijau akhirnya. Yang tadinya tembok dengan vertikultur, mereka bisa ditanami, bisa dilihat dari keindahannya. Kalau itu ditanam sayuran, bisa dipanen. Ya. Jadi tidak hanya dinikmati hasil panennya, tetapi juga dinikmati keindahannya. Ini adalah menjadi ruang-ruang hijau, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini juga. Ya. Sudah jelas, Dek? Oke ya. Denisa sudah ya? Sudah. Nah, oke. Saya lanjut ke Linda Nur Azizah. Apa yang ditanyakan? Halo, Linda Nur Azizah. Linda Nur Azizah, halo. Di unmute, Dek. Mikrofonnya di unmute. Saya pindah ke Dewi Indah Rahmawati. Iya, Pak, saya mau tanya. Sekolah aku. Di Machu Yang keras, Dek. Suaranya tidak terdengar. Halo. Di Machu Picchu air dilestarikan dan digunakan kembali sebagai bagian dari arsitektur kota, itu maksudnya apa, Pak? Jadi air itu, ya, air itu tidak dialirkan begitu saja, tetapi air itu, ya, dengan memanfaatkan limbah dari rumah tangga dan seterusnya, itu dibuat arsitekturnya, jadi ditata, dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Di situ ditanami misalnya dengan sistem rakit apung, ya. Di sungai itu pinggir-pinggirnya atau di tengahnya
itu bisa ditanami dengan menggantungkan tanaman di situ. Nah, di situ akan tumbuh tanaman sayuran, tanaman macam-macam ya, yang itu bisa dapat menghasilkan atau menghasilkan produk-produk pertanian. Nah, itu ditata, bukan diliarkan seperti kita. Sungai ngalir, didiamkan saja. Nah, kalau di sana supaya aliran sungai tidak kencang, itu kan bisa dibendung supaya alirannya tidak terlalu cepat, ya, yang akhirnya itu bisa ditanami dengan model sistem rakit apung, dengan macam-macam lah, dengan sistem ini juga aquaponik itu juga bisa dan seterusnya. Begitu ya. Bisa dipahami? Nanti kalau di tempatnya di Indah ini juga ada sungai di kampung atau di kotanya, itu jangan hanya jadikan tempat sampah dibuang supaya ngalir. Nah, sampah-sampah itu dibersihkan, airnya sungainya ditata secara arsitekturnya itu dibuat indah, kemudian bisa ditanami. Misalnya kita mengapungkan styrofoam di situ, tapi styrofoam kita ikat di pinggir. Nah, styrofoam itu kita bolong-bolongi, kemudian kita tamin dengan net pot. Nah, dengan sistem rakit apung seperti itu, tanaman bisa tumbuh di sepanjang sungai itu. Ya? Paham? Halo? Ya, Halo? paham. Siap, ya, oke. Lanjut sekarang ke Misal. Halo? Halo. Mikrofonnya di unmute. Misal. Ya, apa yang ditanyakan? Suaranya ada suara tengweretnya itu. Mohon maaf, volumenya bisa dikecilkan. Yang mau bertanya, mikrofonnya diaktifkan. Untuk volumenya bisa dikecilkan dulu. Enggak, orangnya ini yang tanya ini cerita-cerita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iya. Untuk lomba nanti yang kita buat itu hidroponik yang pakai nutrisi atau vertikultur yang tidak pakai nutrisi, Pak? Itu sesuai dengan pesan panitia itu, Dek. Jadi kalau yang ditanya saya tidak tahu nanti. Ya, yang tahu panitia penyelenggara itu. Nanti kalau menurut saya kayaknya itu dari kreativitas adik-adik semuanya. Ya, sebetulnya kalau adik-adik bisa menemukan formula nutrisi yang sangat murah dan mudah, kemudian bisa didapatkan di mana-mana, kemudian nilai ekonomisnya tinggi, itu akan menjadi lebih bagus. Ya, nanti saya punya itu nutrisi itu. Kalau hanya untuk tanaman sayuran yang ringan seperti kangkung, bayam, kemudian jasin dan seterusnya, saya sudah melakukan penelitian untuk mendapatkan nutrisi itu dan harganya murah dan sangat menguntungkan para penggemar hidroponik, ya, dan bisa diperoleh di mana saja. Kalau saat ini kan rata-rata menggunakan Abimik kan, Abimik itu harganya mahal, didapatnya susah, harus pesan. Tetapi hasil penelitian saya ini sudah saya buktikan, nanti bisa dilihat hasilnya di gambar-gambar yang akan saya tayangkan. Nanti itu akan jauh lebih efektif dan sangat murah dan menguntungkan. Ini yang saya ingin sebar ke sekolah-sekolah biar bisa diaplikasikan teman-teman di sekolah. Itu, Dek, misal jadi coba nanti dihubungi panitia ya. Saya tidak bisa menentukan lombanya yang dilombakan apa. Nah, nanti itu yang bisa atau yang memberi ini adalah panitia lombanya. Itu ya. Ini sementara saya lanjutkan dulu materinya. Nanti takut tidak selesai ya. Ya. Gimana Ibu Yeni? Saya lanjutkan dulu. Iya, Bapak, monggo.
Untuk pertanyaannya nanti diajukan pada saat sesi tanya jawab lagi nggih, dilanjutkan pada saat sesi tanya jawab. Untuk Nanti Bapak host Ibu saja yang yang ini lewat host saja yang mau bertanya supaya bisa lebih terorganisir ya. nggih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua adalah atau yang ketiga adalah ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini tadi sudah saya singgung di atas bahwa namanya urban farming itu tidak hanya urban agriculture, ya, tetapi ruang lingkupnya banyak. Yang pertama di sini adalah ada subsistem tanam, taman atau kebun atau pertanian yang terkait dengan agriculture-nya. Kalau tadi saya jelaskan bahwa tidak hanya diambil dari hasil produksinya, tetapi bisa diambil dari nilai estetikanya dan keindahannya, itu adalah menjadi urban taman, gitu ya. Kemudian dari kebun, nah ini bisa diambil hasilnya, pertanian juga bisa diambil hasilnya. Ini di sistem taman dan kebun serta peternakan ini banyak komunitas yang membuat taman komunitas. Adik-adik pasti tahu di setiap kota itu pasti ada taman kan, di sepanjang jalan, di pinggir jalan, di sudut-sudut gedung dan seterusnya, itu di area pabrik dan seterusnya, mereka menyediakan ruang bagi warga untuk membudidayakan untuk makanan dan rekreasi. Nah, di situ tapi ini bukan masyarakat yang melaksanakan budidaya atau melakukan aktivitas ini, biasanya ditangani oleh bagian tata letak kota dan pertamanan di daerah atau wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sejak tahun 60-an sejumlah kebun komunitas di Inggris itu sudah didirikan. Jadi tidak muncul tiba-tiba seperti sekarang ini bukan. Nah, ini ternyata kalau tadi di sejarah itu sudah sejak Perang Dunia I dan II, nah ini di Inggris ini mulai agak tertata ya. Komunitasnya itu mendirikan di sana kebun-kebun komunitas, kemudian ada semacam kelompok-kelompok tani di perkotaan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian di sana ada juga proyek Chevron Bristol didirikan pada tahun 2010 dengan harga 2.500 pound sterling ya, dan menyediakan 34 ton produksi per tahun dan mempersiapkan orang-orang dari latar belakang yang beruntung. Nah, ini efek dari subsistem satu saja seperti ini Bapak dan Ibu serta adik-adik. Nah, ini sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Ini dari hanya satu subsistem ini. Nah, subsistem berikutnya adalah dari subsistem peternakan. Ya. Peternakan kota adalah plot pertanian di daerah perkotaan. Yang terdapat di sana ada orang bekerja dengan binatang atau hewan atau tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Ya. Jadi tidak hanya tanaman, tetapi bisa juga peternakan. Namanya disebut urban farming itu. Kemudian peternakan kota bervariasi ukurannya. Dari petak kecil ya di halaman rumah masing-masing ya hingga peternakan besar yang menempati areal beberapa hektar. Biasanya ini sedikit agak pinggir dari perkotaan. Nah, ini kenapa terkait dengan limbah. Kalau yang skala besar atau menempati ruangan yang besar ini ada di tengah perkotaan, limbah dari ternak ini akan menjadikan masalah. Namun pada saat ini karena sudah ada teknologi yang bisa meredam bau dari limbah ternak itu bisa juga dilakukan baik skala besar maupun skala kecil untuk peternakan itu di perkotaan. Saya punya juga untuk supaya misalnya adik-adik atau bapak ibu pendamping ingin memelihara ayam atau kelinci supaya bau kotorannya tidak berbau dengan tetangga. Nah, kami ada formulanya itu, ya, vitaminnya itu ada. Jadi kalau makanan hewan itu atau ayam atau kelinci atau apa ya, yang lain itu dikasih makan dicampur dengan formula yang kami sebutkan tadi, itu nanti hasilnya kotorannya itu tidak berbau.
Nah, ini bisa Bang diatasi. ini gimana? Kira nanya. Kemudian yang ketiga adalah pada tahun 1996, sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan peternakan ini, ya, memperkirakan ada lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia itu menanam makanan dan memelihara ternak di kota. Nah, ternyata tidak sedikit adik-adik, Bapak Ibu pendamping, ya. Ternyata tahun 96 ini sudah ada yang membudidayakan dengan skala yang lebih besar dan banyak di kota-kota di seluruh dunia ini, ada sekitar 800 juta. Nah, ini membuktikan bahwa perkembangan urban farming itu terus berkembang, yang di masa yang akan datang kemungkinan ya ini antisipasi untuk petani-petani di pedesaan harus bisa mempunyai daya saing. Kalau tidak, nanti mereka bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil dari penanaman maupun peternakan dan kebutuhan yang lain dari dihasilkan dari perkotaan itu sendiri, maka hasil dari pertanian desa itu bisa jadi nanti tidak laku. Nah, ini perlu kita pikirkan untuk ke depannya. Kemudian subsistem yang ketiga adalah subsistem perikanan. Loh, perikanan bisa juga Pak dijadikan urban farming, bisa. Jadi saya tadi sebutkan tidak hanya tanaman, tetapi ada beberapa subsistem yang bisa kita kerjakan terkait dengan urban farming ini. Nah, subsistem perikanan ini merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perairan. Ya. Dalam skala perkotaan, usaha perikanan bukan mustahil untuk tidak dilakukan. Sangat mungkin. Nah, sungai-sungai yang tadinya itu tercemar, dan kalau musim hujan mengakibatkan banjir dan seterusnya, ini bisa dimanfaatkan dengan membuat misalnya karamba, dengan menggunakan bambu dan dibentuk kota-kota. Nah, tanpa harus mengurangi fungsi sungai itu atau aliran sungai itu. Itu bisa digunakan. Dari situ mereka akan mendapatkan hasil berupa ikan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein dari protein hewani. Nah, ini maka pertanian pedesaan juga harus berhitung dan berkalkulasi mulai sekarang. Nah, nanti kalau ini berkembang di perkotaan, tidak hanya di sungai, di ruang-ruang yang sedikit, yang dikombinasikan dengan aquaculture tadi, bisa menanam ikan, bisa menanam tumbuhan, juga bisa beternak. 3 komoditas ini bisa kita mixkan, dan ini sangat menguntungkan. Saya sudah mencoba hal itu. Yang pertama, ya, misalnya di atas sendiri kita pelihara ikan atau burung puyuh juga boleh. Di bawahnya adalah paling atas tanaman. Paling atas tanaman, kemudian di bawahnya adalah ternaknya. Ternak ini kotorannya akan masuk ke dalam bak atau kolam yang berisi ikan. Kotoran ternak ini dimakan setelah diproses dari amonia menjadi nitrit dan bisa dikonsumsi oleh ikan, dia dimakan plankton-planktonnya oleh ikan. Nah, ikan ini, kotoran ikan ini akan menghasilkan nutrisi. Air dari kotoran ikan ini dialirkan ke tanaman paling atas tadi. Terus saja sirkulasi seperti itu. Nah, ini sudah bisa memenuhi 3 komoditas untuk pengembangan atau untuk eksplor dari kegiatan urban farming ini. Kemudian jenis ikan yang dapat dibudidayakan itu antara lain bisa ikan air tawar itu bisa lele, bisa nila, bisa patin, dan ikan hias. Nah, untuk ikan hias ini bisa, tetapi ini sangat kecil ininya. Hasil kotorannya itu, jadi tanaman itu perlu bahan unsur hara. Untuk lele, ini juga kecil, tetapi lele lebih mudah. Mudah nil di nila ini adik-adik nanti harus hati-hati. Kenapa? Nila ini nanti kalau amoniaknya terlalu tinggi dia akan mati. Dan kalau lele lebih tahan. Yang ketiga adalah terkait dengan subsistem perikanan ini terdapat metode dan teknik sehingga ruang yang terbatas pun tetap dapat
termanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Itu tadi saya contohkan tadi, bisa digabungkan menjadi 3 komoditi. Yang pertama adalah tanaman, kemudian budidaya peternakannya, dan budidaya perikanannya. Nah, ini tergantung kreativitas adik-adik semua nanti di dalam lomba ini. Saya pikir begitu. Ada pertanyaan untuk slide yang ini? Kalau enggak, saya akan lanjut dulu supaya nanti pertanyaan di akhir saja ya, Bapak dan Ibu, serta adik-adik. Ini waktunya takut tidak cukup nanti karena hanya 1 jam. Saya lanjut dulu subsistem yang ketiga atau keempat. Di sini adalah terjadi subsistem composting. Dalam mendukung subsektor budidaya, penting memikirkan komponen-komponen pendukungnya. Di antaranya adalah ketersediaan pupuk. Adik-adik serta Bapak Ibu pendamping semuanya, kalau adik-adik menanam perlu nggak pupuknya? Pasti perlu kan? Nah, ini bisa dilakukan, bisa diproses pada saat kita mendapatkan kotoran limbah misalnya dari dapur, dari sampah-sampah dari pohon dan seterusnya. Ini bisa dibudidayakan di perkotaan atau bisa dibuat composting. Kemudian tidak dipungkiri juga bahwa limbah organik di perkotaan sangatlah melimpah. Nggak percaya itu di pasar-pasar kota itu setiap pagi limbahnya luar biasa. Kalau itu bisa dibudidayakan, bisa dikelola ya dengan menggunakan bak kecil, kemudian sampah-sampah organik itu kita buat kompos di situ dengan memanfaatkan misalnya dengan cacing, kemudian dengan bahan-bahan mikroorganisme lain, ya ini akan sangat membantu untuk mendapatkan hasil produk organik berupa pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Itu Bapak Ibu pendamping serta adik-adik bisa kalian terkait dengan subsistem composting. Ya, jadi tidak hanya mungkin selama ini Bapak dan Ibu serta adik-adik terkait dengan urban farming ini yang dipikirkan adalah budidaya. Budidaya apa? Budidaya tanaman pasti. Nah, ternyata tidak. Ya, yang terkait dengan urban farming ini ada 4 subsektor atau subsistem yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan agriculture-nya, budidaya tanamannya, peternakannya, perikanannya, dan compostingnya. Ini pandangan kami. Kemudian dampak sosial dalam ekonomi. Ini apa saja? Yang pertama adalah dapat merekatkan hubungan sosial antara para penggiatnya. Ini ya atau tidak? Kenapa dapat merekatkan hubungan sosial? Contohnya ini, ya. Nah ini, karena mereka sudah mendapatkan hasil, kemudian hasilnya dijual, terjadilah kontak sosial, terjadi hubungan sosial di sana. Orang yang tidak bisa punya tempat sedikit pun dan mereka tidak bisa melakukan, mereka bisa berkomunikasi atau membeli di tetangganya. Tetangga yang mana? Tetangga kota itu yang paling dekat di situ atau di sekitar atau di sekelilingnya. Nah, disitulah akan terjadi kontak sosial, hubungan sosial. Mereka, oh bagaimana menanamnya, harganya berapa, sangat bagus dan seterusnya. Ini adalah sangat membantu dan sangat bagus sekali. Ya, ini tolong jangan dicoret-coret, adik-adik. Ya, oke. Itu adalah contoh supaya lebih mudah adik-adik untuk melihatnya. Yang kedua adalah dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Hal ini sekarang ini sangat jarang dilakukan. Jangankan melakukan gotong royong. Untuk bertemu dengan tetangga sebelahnya saja di masyarakat perkotaan ini sangat sulit. Karena apa? Karena kesibukan sehari-hari. Mereka setelah sibuk, mereka mencari hiburan, pasti keluar dari kota, mencari udara segar keluar dari kota. Tetapi dengan melakukan urban farming ini, Bapak dan Ibu, mereka akan bisa mendapatkan hiburan di lingkungan rumahnya masing-masing. Ya, mereka bisa beraktivitas dengan budidaya tanaman, ternak, maupun ikan serta composting. Contohnya adalah seperti ini. Nah ini sangat bagus sekali, ya, adik-adik. Jadi ini bisa dilakukan dan terjadilah kontak sosial, mereka saling berkomunikasi, kemudian saling
bersama-sama, berkolaborasi, ya, bisa berkunjung, bisa bergotong royong di situ, dan seterusnya. Ini sangat membantu sekali untuk masyarakat kota. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Ya, ini ya, menjadi kegiatan produktif yang bisa dilakukan oleh masyarakat banyak. Nah ini adalah kegiatan produktif. Adik-adik tahu, ini adalah tanaman kangkung yang ditanam secara hidroponik ini. Medianya ini adalah air. Ini ditanam menggunakan net pot. Satu bak ini, adik-adik, ini bisa memuat 450 net pot. Nah, ini hasil ini bisa satu kotak ini 40 ikat atau mencapai 50 ikat. Nah, ini kita jual dengan harga satu ikatnya 2.500. Kalau 40 ikat kali 2.500 itu ada berapa? Ada 120.000. Modal yang keluarkan untuk biaya produksi ini hanya sekitar maksimum ada 30.000. Setelah itu Bapak dan Ibu serta adik-adik sudah tidak perlu pemeliharaan perawatan yang terlalu bertele-tele. Hasilnya ini sudah lumayan. Nah, ini bisa dilakukan secara kontinu. Ya. Misalnya bak 1 ditanam hari ini, besok bak 2, bak 3, dan seterusnya. Nah, umur kangkung berapa, tinggal berapa bak yang dibutuhkan, adik-adik serta Bapak Ibu semuanya, pendampingnya, bisa panen setiap hari untuk menjual kangkung ke pasar. Nah, kalau satu kangkung atau satu bak ini menguntungkan 75.000 satu hari, ya, kalikan 30 hari sudah berapa? Atau kalikan 25 hari, 25 hari kali 75 sudah berapa? Mungkin sudah 1,5 juta adik-adik tinggal bekerja di rumah sudah bisa menghasilkan dan tidak terlalu capek karena ini tidak perlu perawatan menyiram dan sebagainya, tidak perlu karena ini kita gunakan sistem APO. Nah, ini sangat produktif sekali. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, resep nutrisi uji coba penelitian saya yang saya buat hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang keempat, ini siapa ya yang suka coret-coret, menyoret-nyoret tayangan dan seterusnya ini, mohon sedikit tangannya dihentikan supaya tidak mengganggu pemandangan yang kurang sedap ini. Mungkin dari pihak penyelenggara bisa diingatkan nanti adik-adik kita peserta KKS ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kalau seperti ini profil pelajar Pancasilanya itu tidak dibahas siapa itu. Yang keempat adalah dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Ini. Nah, ini bisa dipasarkan kalau adik-adik punya produksi. Nah, kemudian di dalam urban farming ini adik-adik, konsep urban farming itu tidak atau bukan berarti harus hidroponik. Ya. Tetapi konsepnya adalah pemanfaatan tempat dan ruang yang ada di lingkungan perkotaan menjadi tadi indah, produktif, dan dapat menghasilkan. Itu. Nah, kalau adik-adik hanya terpaku kepada hidroponik, ya boleh saja, tetapi sebetulnya bukan itu konsep urban farming itu. Ya, urban farming itu adalah pertanian perkotaan yang memanfaatkan tempat atau ruang yang ada di lingkungan mereka supaya menjadi menarik, indah secara estetik, kemudian jadi produktif yang di endingnya adalah bisa memenuhi kebutuhan pakan atau pangan di lingkungan mereka atau untuk secara individu atau dirinya sendiri. Itu adalah konsepnya seperti itu. Ya. Kemudian lanjut terkait dengan dilansir dari
kabel ya, wire to kabel, produksi urban farming dapat menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Juga berpotensi menghemat 15 miliar kilowatt per jam untuk pemakaian energi dunia selama setahun dan menghasilkan 170 ribu ton nitrogen ke udara. Nah, ini adalah suatu keuntungan yang luar biasa dari urban farming ini. Ya, adik-adik semuanya. Kita lanjut Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya. Kemudian dampak negatif dari urban farming. Dampak negatif dari urban farming sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming ini tidak dilakukan secara baik dan optimal. Yang pertama, dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara, polusi suara, dan banjir serta pemborosan energi terutama air. Energi ini tidak hanya air sebetulnya. Karena menggunakan energi listrik otomatis akan bertambah. Ini kalau tidak dikelola dengan secara bijak dan baik. Kemudian yang kedua adalah kelalaian dalam merawat perkebunan. Urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena kalau hanya sekedar nanam kemudian tidak dipelihara atau dirawat dengan baik, tidak menimbulkan suatu keindahan dan membuat lingkungan menjadi kumuh dan seterusnya, ini akan menjadi sarang nyamuk dan akibatnya adalah penyakit malaria bisa berkembang di situ. Kemudian kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Ya. Infrastruktur ya ini perlu dirancang, dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang diusahakan untuk kegiatan urban farming ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau tidak, ini akan menjadi kegagalan dan akhirnya malah yang diterima adalah kerugian. Karena apa? Dari segi pengelolaannya, dari arsitekturnya kurang bisa menempatkan dan bisa membuat dan mengatur dan sebagainya, ini akan malah rugi. Ya. Yang keempat adalah hasil pangan dari urban farming saat ini masih jauh dari memenuhi kebutuhan pada masyarakat perkotaan. Ini untuk terutama di Indonesia. Ya. Kita masih belum begitu dahsyat perkembangan urban farming di perkotaan. Tetapi sudah banyak komunitas-komunitas yang mulai secara masif berjalan terus-menerus. Ini dijadikan menjadi suatu hobi dan hiburan yang akhirnya nanti akan terwujud atau produktivitas urban farming ini akan bisa memenuhi kebutuhan pangan di perkotaan itu sendiri. Kemudian kebijakan. Pendapat Robert Costanza, ya, beliau lebih jauh mengungkapkan bahwa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota, ini tidak hanya kota tempat beliau, tetapi ini secara umum, yaitu menjadikan urban farming ini sebagai bagian dari urban planning atau perencanaan tata letak kota di masa yang akan datang. Jadi ini bisa dijadikan kayak tadi, perencanaan tata letak kota yang tidak hanya dinikmati produksinya tetapi juga keindahannya sekaligus. Jadi bisa dua fungsi atau beberapa fungsi. Kemudian pengembangan urban farming dapat dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan pangan di perkotaan secara mandiri sehingga dapat terjadi efisiensi. Kalau urban farming ini di Indonesia sudah menyeluruh bisa berjalan, adik-adik serta Bapak Ibu semuanya, ini akan bisa memenuhi kebutuhan pangan di kota itu, ia akan mengurangi hasil dari produk pertanian dari pedesaan. Nah, ini akan bisa menekan efisiensi dari transportasi, kemudian dari marketingnya, kemudian dari secara sosial dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan urban farming dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi, di mana daya dukung ruang tersebut memungkinkan untuk dapat diusahakan untuk budidaya maupun untuk peternakan. Ya, jadi begitu di situ ada ruang, ada tempat yang bisa
disesuaikan dengan kegiatan budidaya maupun dengan peternakan maupun dengan perikanan itu bisa dilakukan, ya, tanpa harus mengurangi dari segi estetikanya. Itu adalah kegiatan urban farming. Kesimpulannya, konsep urban farming menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau, indah, sehat, asri, dan produktif di tengah padatnya bangunan perkotaan. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena di atas tadi sudah saya uraikan. Ya. Yang kedua adalah urban farming dapat mengelola wilayah perkotaan dengan perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, namun juga khalayak ramai di wilayah tersebut. Ya. Kemudian urban farming atau pertanian perkotaan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang mencakup subsisting budidaya, peternakan, perikanan, composting, ya, dan lain-lain. Mungkin nanti pengembangan ke depan ada yang lain. Kemudian yang terakhir adalah model pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming dapat dilakukan secara vertikultur, hidroponik, aquaponik, vertiminaponik, wall garden, dan lain-lain. Nah, ini banyak caranya. Tadi ada yang menanyakan tadi, lombanya dengan apa? Silahkan, ini banyak model pengembangan pertanian perkotaan itu dapat dilakukan dengan tadi. Kalau nggak salah di KSE ini ada 2, yaitu dengan hidroponik dan vertikultur. Padahal jenisnya banyak untuk model-model ini. Demikian barangkali Bapak Ibu pendamping serta adik-adikku semuanya untuk konsep urban farming ini. Nah, ini yang terakhir saya akan menayangkan ini model-model praktek urban farming yang bisa dilihat. Ini sistem vertikultur, ini ada di dinding, ada di tembok pagar, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ini adalah vertikultur juga untuk di pagar. Kemudian ini adalah yang di kolam ini ada isinya ikan. Ya, ini ikan, ini tanaman, ini bisa bayam, bisa kangkung. Nah, air sirkulasi ini dialirkan melalui ini menggunakan hidroponik NFT, ya, nutrient film teknik ini. Nah, ini ikan, dalamnya ini ikan. Kemudian ini adalah model composting yang bisa dilakukan adik-adik, ini Bapak Ibu semuanya. Ini dengan bak ini kita lakukan composting misalnya dengan cacing atau dengan mikroorganisme lain yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini juga merupakan salah satu model untuk dilakukan. Ya, ini karena tempat yang luas dan mungkin modalnya kurang, sehingga mereka bisa melakukan budidaya dengan memanfaatkan lahan dengan cara menggunakan konvensional. Ya, ini bisa juga. Kemudian ini untuk porsi penjualan atau dan sebagainya, ini sudah agak modern menggunakan bak-bak plastik. Ya, kalau ada orang menjual, ya atau membeli tinggal ngambil satu dan seterusnya. Ya, itu. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk taman, untuk estetik dan keindahannya. Tanamannya bisa tanaman produktif, bisa tanaman hias yang bisa dijual dan seterusnya. Atau tanaman jamu-jamuan atau apotek hidup, ya. Iya, ini bisa dilakukan. Dan ini adalah vertikultur untuk tanaman stroberi, bisa dilakukan seperti ini, sangat sederhana. Kalau tidak ada bak-bak seperti ini, adik-adik bisa menggunakan pot, botol, kemudian bekas aqua dan ember atau bak yang lain yang bisa digantung. Tidak harus seperti ini. Nah, ini kembali, ini di tempat kami sendiri, ya. Ini aktivitas untuk wisata edukasi untuk anak-anak, pratika dan untuk TK, ya. Dan ini tadi sudah saya tayangkan, ini hasil dari budidaya ini hidroponik kangkung, dan ini
yang lebih modern, perkotaan, memanfaatkan tanaman di atas gedung ini sebetulnya ya yang bisa dibudidayakan dengan fasilitas dan menggunakan teknologi yang sudah sangat maju. Tempat itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya atau dikatakan urban farming. Nah, ini juga sudah modern, memanfaatkan lahan sempit dengan menggunakan teknologi. Ini bisa dilakukan dengan konsep urban farming ini. Nah, ini juga bisa. Dan tadi yang dampak sosial itu. Demikian Bapak Ibu pendamping serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 SMK Negeri 11 Semarang serta panitia serta adik-adikku semuanya, materi tentang konsep urban farming saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang bisa kami jawab, silakan. Ibu Yeni izin bertanya, barangkali bisa fasilitasi untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan dari peserta. Untuk Silakan. sesi tanya Terima kasih. jawabnya kita mulai. Saya urutkan dulu dari yang paling atas ya. Sebentar yang belum saya berikan izin untuk bertanya, tolong jangan dihidupkan dulu mikrofonnya, ya. Ya Bu. Itu sekali lagi adik-adikku ya, anak-anakku semuanya, coba belajar tidak mencoret-coret apa yang ada di tayangan. Itu tidak mencerminkan seorang pelajar yang Pancasilais. Ya, coba belajar menjadi pelajar profil Pancasila. Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama dari SMK PGRI Sukamakmur. Silahkan, SMK PGRI Sukamakmur, bisa dihidupkan dulu mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. SMK. Tanya, Indra, tanya hari yang tadi. Halo, SMK PGRI Sukamakmur, silahkan. Soalnya kan itu udah ngisi bertiga kan? Ya. Yang tadi yang Ian mah ikutan. yang tadi. Yang Gimana siapa lagi? Cerita ada Rian bukan di sana. Panggil dulu. Langsung ke bawah aja kata Pak Agung. Sila. Silahkan, Ibu salah satu aja ya. Ini baru pada beres. Nanti lagi. Sini dulu aja Sila dulu. Yang lainnya boleh ke bawah. Tasnya simpan dulu di sini. Coba di situ pada nyimpen tas nggak? Coba lihat dulu di Putri gimana? Ya udah tuh, boleh sini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka maskernya dulu. Saya dari SMK PGRI Sukamakmur ingin sedikit bertanya, bagaimana caranya supaya kita menanam tanaman hidroponik dengan baik dan benar. Oke, baik, saya ulangi ya pertanyaan dari SMK Sukamakmur. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana menanam tanaman hidroponik yang benar. Begitu ya? Yang baik dan benar, oke. Ya. Monggo Bapak Suparno bisa langsung dijawab dulu Bapak. Pertanyaan pertama. Bapak Suparno mikrofonnya belum aktif Bapak. Ya, sudah bisa didengar? Ya, sampun, sakit. Ya. Jadi bagaimana cara bertanam hidroponik dengan baik dan benar? Ya, kalau ingin bertanam hidroponik dengan baik dan benar, adik-adik,
itu harus menggunakan konsep hidroponik yang benar. Pertama, adik-adik mau menggunakan model atau sistem hidroponik atau apa ya, macam-macam kan hidroponik itu. Nah, itu apa yang akan diambil? Misalnya, oh saya ingin menggunakan hidroponik dengan media dengan media drip, media arang sekam atau media agregat misalnya. Nah ini adik-adik ya itu yang pertama adalah yang harus adik-adik lakukan adalah bagaimana menyiapkan medianya, bagaimana menyiapkan tempatnya dengan baik, kemudian bagaimana menyiapkan nutrisinya, dan bagaimana menyiapkan atau memberikan nutrisi itu dengan benar, dan bagaimana merawat tanaman secara hidroponik dengan sistem drip itu dengan benar. Kalau itu semuanya dilakukan secara secara sesuai dengan konsep yang adik-adik pilih tadi, itu hidroponiknya akan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena kalau adik-adik misalnya memilih sistem drip tetapi pikirannya atau pelaksanaannya itu disamakan dengan sistem NFT, nah ini tidak akan bisa jalan. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan persiapan tadi. Terkait dengan pemberian nutrisi dan penyiapan bibit. Bibit yang harus dipilih itu adalah bibit yang betul-betul berkualitas baik. Jangan menggunakan bibit sembarangan untuk hidroponik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai terkait dengan nutrisi. Nutrisi hendaknya dibuat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu. Kalau adik-adik menggunakan nutrisi atau membuat nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman itu, mubazir hidroponiknya. Kenapa? Setiap tanaman itu memiliki tingkat kepekatan masing-masing, memiliki kebutuhan pupuk masing-masing. Nah ini kalau tidak cocok, hasil hidroponiknya tidak akan baik. Untuk itu perlu diukur sebelum adik-adik melakukan atau memberikan nutrisi itu. Nah ini nutrisi ini untuk tanaman apa? Misalnya, untuk tanaman cesin atau kangkung. Oh, nutrisi untuk tanaman kangkung, misalnya kita ukur isi meternya sekian, ya. Untuk kangkung itu 400 atau 600 sampai 900 kepekatannya itu sudah bisa isinya. Nah, kemudian pH-nya, pH yang digunakan untuk tanaman itu supaya nutrisi atau hara yang ada di dalam tanah atau di dalam air atau di dalam media hidroponik bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini adalah pH-nya harus netral supaya semua unsur-unsur itu bisa diikat nanti diserap oleh tanaman. Kemudian di dalam pemeliharaan terkait dengan pemeliharaan itu misalnya menguiwil, kemudian memberantas penyakit dan seterusnya, itu harus dilakukan secara teratur sesuai dengan kaidah-kaidah kegiatan budidaya hidroponik. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan, adik-adik, insya Allah hidroponiknya akan baik. Tapi kalau asal menanam, kemudian asal memberi pupuk, kemudian pemeliharaannya tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan pewiwilan, penjarangan, kemudian penjarangan buah maksudnya, kemudian tidak dilakukan pengajiran dan seterusnya, ya jangan punya harapan terlalu tinggi, hidroponiknya akan menjadi bagus. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu Jenny. Oke, baik. Saya ulangi lagi, mungkin ya. Untuk pertanyaannya tadi kan bagaimana cara menanam yang baik, ya? Iya. Terus tadi kesimpulannya jawabannya dari Pak Suparno adalah dengan menentukan medianya dahulu yang tepat, menyiapkan tempatnya, dan juga cara merawatnya. Yang kedua, memilih bibit yang baik. Dan yang ketiga, menentukan nutrisi yang digunakan dan yang dibutuhkan untuk tanaman. Terus yang kedua, dari SMK
Dari SMK Muhammadiyah Watulimo, silakan. Tadi ada pertanyaannya kedua. Silakan untuk SMK Muhammadiyah Watulimo untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Larasati dari SMK Muhammadiyah Watulimo. Saya mau bertanya, tanaman hidroponik apa yang cepat dipanen? Mohon disebutkan. Oke, terima kasih. Monggo silahkan Bapak Suparno untuk dapat dijawab pertanyaannya, tanaman hidroponik apa yang bisa cepat dipanen? Gitu, Bapak. Ya. Tanaman hidroponik apa yang bisa cepat dipanen? Ya. Ini sebetulnya tanaman ini terkait dengan umurnya, ya. Kalau yang bisa cepat dipanen itu adalah umurnya. Kalau umur tanaman yang bisa cepat dipanen itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dihidroponikan itu adalah tanaman sayuran yang ringan. Contohnya adalah bayam, kemudian cesin, kemudian kangkung. Ya, ini yang tanaman-tanaman yang cepat dipanen. Kenapa? Kangkung itu dengan umur 21 hari setelah tanam itu sudah bisa dipanen. Ditambah dengan pembibitannya itu kurang lebih hanya sekitar 5-7 hari. Ya, itu sudah bisa dipanen total itu. Nah, kemudian kayak cesin. Cesin ini juga sekitar 25 hari sudah bisa dipanen. Kemudian kalau tanaman-tanaman yang lama untuk ditanam atau dipanen itu tanaman-tanaman misalnya tanaman tomat, itu lama. Tanaman cabai atau cabai paprika, nah itu lama. Ya. Kemudian tanaman itu membutuhkan waktu untuk bisa dipanen itu umurnya sekitar 3 bulan atau 3 bulan lebih sedikit. Nah ini kira-kira seperti itu. Kalau hanya ditanya tanaman yang cepat dipanen ya tanaman sayuran ringan itu yang paling cepat dipanen. Nggak sampai 1 bulan sudah bisa dipanen. Contohnya tadi kangkung, bayam, dan seledri. Seledri bisa cepat, bisa lambat, karena bisa dipanen bertahap. Jadi daun ya. Kemudian lettuce atau apa namanya bahasa ini, selada. Itu juga cepat dipanen, waktunya sangat singkat. Kemudian apalagi cesin tadi sudah, kangkung, cesin, selada, kemudian bayam, apalagi? Itu adalah tanaman-tanaman yang tanaman sayuran ringan yang bisa dihidroponikan dan bisa dipanen dengan cepat. Itu barangkali jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan ketiga dari SMK Negeri 2 Donorejo. Ibu. Silakan. SMK Negeri 2 Donorejo. Ayo silakan yang mau bertanya. Silakan SMK Negeri 2 Donorejo. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, limbah rumah tangga itu yang bagaimana bisa untuk pupuk hidroponik? Terima kasih. Monggo Bapak Suparno untuk bisa langsung dijawab pertanyaannya. Limbah rumah tangga yang bisa dijadikan sebagai pupuk hidroponik. Jangan menjawab. Ya. Tanaman ya, daun. Ya. Ini dari SMK Donorejo ya? Ya, Pak. SMK Negeri 2 Donorejo.
Ya. Jadi limbah apa yang bisa digunakan? Limbah apa? Limbah keluarga ya. Limbah rumah tangga. Ya, sebetulnya banyak deh ya limbah keluarga itu. Ini saya mohon maaf, share saya stop dulu ya. Ini banyak anak-anak, adik-adik kita yang coret-coret. Kalau ini saya jadi panitia, ini sudah saya di sini anak-anak yang seperti ini. Ini kelihatan nama-namanya. Ya. Enggak. Jadi limbah keluarga itu banyak ya. Misalnya urin. Nah, urin itu air kencing kita. Itu bisa juga digunakan untuk pupuk ya. Kalau tadi limbah keluarga kita melihara kelinci, kemudian kita ambil kotorannya, kemudian itu kita bisa gunakan juga. Tapi itu binatang peliharaan keluarga. Nah, kalau yang dari keluarga dari rumah tangga, ya itu bisa juga dari urin atau yang urin kemudian kotoran dari hajat kita itu sebetulnya semuanya bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan untuk material untuk tanaman hidroponik maupun konvensional. Ya ini mungkin adik-adik sampai hari ini belum tahu. Ini ada konsep bagus dari pemerintah bahwa setiap desa atau setiap kampung itu sebetulnya sudah mulai digalakkan dengan sistem pembuangan terpadu. Namanya di daerah setiap daerah masing-masing, yaitu limbah-limbah yang dari kamar mandi itu, termasuk dari hajat besar maupun hajat kecil kita, itu di dalam satu kampung itu disalurkan menjadi satu tempat khusus yang dibuat itu menjadi subsiteng yang sangat besar. Di sana ditampung, itu sebetulnya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk biogas. Dari limbah biogas itu, adik-adik, dari limbah padatnya, itu kita bisa manfaatkan menjadi pupuk organik. Kemudian dari limbah cairnya, itu bisa kita gunakan juga untuk pupuk organik. Nah, limbah cair inilah yang sebetulnya mudah untuk diimplementasikan di dalam kegiatan budidaya hidroponik. Kalau di kami di sini ada punya kelinci. Kelinci itu dipelihara, kemudian limbahnya diproses, air kencingnya itu kita buatkan menjadi mana itu? Namanya itu pokca apa itu. Nah ini kita manfaatkan, kita fermentasi, kemudian dari air kencing itu bisa kita gunakan untuk budidaya tanaman, baik hidroponik maupun konvensional. Itu ya. Jadi kalau mau diproses itu lebih jauh, kalau mau seperti di masa picu yang dialirkan di sungai itu bisa langsung limbah itu dilontorkan ke sungai, kemudian secara ini dia larut di dalam air sungai. Nah, air sungai itu mengandung nutrisi dari limbah keluarga, kemudian dari situlah di aliran itu ditanami dengan berbagai macam tanam sayuran. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau diaplikasikan secara khusus untuk praktek hidroponik di dalam ruangan, itu harus diproses dulu deh limbahnya. Tetapi kalau seperti yang terjadi di masa picu yang tadi di Persia itu langsung dari kotoran keluarga atau limbah keluarga dibuang ke sungai, di sana difilter, dibersihkan, air yang sudah bersih itu mengandung pupuk, nah dialirkan ke sungai, sungai itulah mengandung nutrisi atau unsur hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suparno. Terkait dengan waktu, karena ini sudah melebihi batas jam seharusnya, untuk Bapak Suparno masih berkenan menjawab beberapa pertanyaan lagi atau sudah cukup? Silakan kalau memang masih ada yang ini, nggak apa-apa. Ini untuk adik-adik semuanya biar. Baik, siap. Kalau begitu selanjutnya. Masih 2 atau 3 lagi nggak apa-apa. Oh, baik, 2 lagi nggih Pak nggih? Yeah. Yang selanjutnya yang keempat SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Silakan. Dipersilakan untuk bertanya. SMK Negeri 1 Tanjung Pinang.
SMK Negeri 1 Tanjung Pinang masih bisa bergabung? Oke, next karena nggak ada respon. SMK Negeri Tutur. Saya persilakan bertanya. SMK Negeri Tutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Tutur. Saya dari jurusan peternakan mau bertanya, Pak. Iya, monggo. Bagaimana konsep urban farming yang terintegrasi dengan peternakan? Ya, sudah? Sudah, Pak. Ya, saya langsung saja Bu Yeni. Baik, Bapak silakan. Ya, jadi konsep urban farming dari peternakan ya, Dek? Oke, yang terintegrasi dengan peternakan. Yang konsep urban farming yang terintegrasi dengan peternakan. Sebetulnya tadi itu sudah saya saya sampaikan. Tadi sudah saya kasih contoh bahwa untuk urban farming ini tidak hanya melulu untuk budidaya tanaman, tetapi sebetulnya itu bisa dikolaborasikan atau digabungkan antara peternakan, kemudian perikanan, kemudian tanaman. Nah, tadi sudah saya contohkan kan tadi. Nah, kalau mau di konsepnya terintegrasi dengan peternakan, tadi contohnya yang sudah saya lakukan aja ini contohnya. Saya menanam tanaman. Tanaman itu ada tanaman cesin, ada tanaman daun seledri. Ini saya buat terintegrasi. Yang pertama adalah tanaman itu kita buat bak yang paling atas. Media tanaman itu paling atas. Jadi dibuat seperti rak gitu loh. Nah, rak yang paling atas itu adalah tanaman. Kemudian rak yang kedua di bawahnya itu adalah kandang ternak. Saya yang pernah dilakukan itu adalah ayam potong. Ya, ayam potong dan burung puyuh. Nah, dari dua tadi itu yang paling bawah yang nempel di tanah ya, itu adalah bak untuk ikan, kolamnya. Nah, dari situ di bak kolam ikan ini kita beri pompa isap ya. Pompa ini kita alirkan ke atas ke bak penanaman. Dari bak penanaman itu kita gunakan dengan sistem sifon otomatis. Saya menggunakan sistem hidroponik pasang surut. Ya, tanaman ini yang paling atas itu kita gunakan sistem pasang surut. Saya menggunakan pasang surut dengan sistem sifon otomatis. Nah, bak yang paling atas itu kalau airnya sudah penuh, dia akan otomatis membuang lewat saluran ke kolam yang paling bawah tadi, kolam ikan. Nah, dari situ kolam ikan dapat dipenuhi oksigennya, kemudian dapat dipenuhi dengan air segarnya, karena nutrisi-nutrisi kotoran yang sudah dihisap oleh tanaman tadi akan keluar menjadi air bening dan memberikan oksigen untuk tanaman. Nah, untuk ikan. Nah, ikan ini mendapatkan makanan dari kotoran limbah ternak tadi, bisa ayam, bisa burung puyuh dan seterusnya. Ya, mungkin bisa bebek dan seterusnya ya. Itu dia akan jatuh ke bawah, kotorannya yang mengandung protein dia akan dimakan oleh ikan, bekas-bekas pakan juga yang akan dimakan ikan, sedangkan kotoran yang berupa kotoran tadi ini akan diproses melalui mikroorganisme yang ada di kolam itu. Setelah dia menjadi plankton-plankton, mereka makan ikan itu dan ikan itu mengeluarkan kotoran ikan itu kemudian menjadi pupuk tanaman. Nah,
konsep terintegrasi 3 jenis tanaman inilah itu bisa diterapkan oleh adik-adik untuk model pertanian urban farming di perkotaan. Jadi mereka bisa terpenuhi kebutuhan sayurannya atau dari hasil budidaya tanamannya, bisa terpenuhi dari budidaya ikan dan budidaya ternaknya. Untuk dua-duanya bisa digabungkan atau 3-nya bisa digabungkan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit dan itu mudah, dan menggunakan sikon otomatis itu air yang di atas itu, yang di bak penanaman itu yang sudah penuh, itu bisa kita gunakan tanpa menggunakan aliran listrik. Ini sebenarnya kalau bisa saya ilustrasikan akan lebih bagus, tapi karena ini tidak bisa bertemu ya, ini saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suparno. Langsung aja selanjutnya pertanyaan terakhir dari SMK Negeri 6 Kendal. Monggo, silakan. SMK Negeri 6 Kendal masih bergabung? Masih, Bu. Ya, masih, Bu. Silakan diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, saya Farah Nabila dari SMK Negeri 6 Kendal. Pertanyaannya urban agrikultur. Terima kasih. Gimana Mbak, bisa diulangi? Apa pentingnya urban agrikultur? Oke, terima kasih. Monggo Bapak Suparno bisa dijawab pertanyaannya. Ya. Apa pentingnya Urban agriculture? Urban agriculture. Ya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Jadi bahwa urban farming itu sebetulnya kan selama ini kan pengertian kita urban farming itu adalah hanya tanaman, agrikultur saja. Tetapi sebetulnya urban farming ini tadi sudah saya jelaskan di sana ada 4 subsistem ya. Yang pertama adalah subsistem agrikultur atau taman boleh, kebun boleh, tanaman atau pertanian boleh. Itu adalah di subsistem agriculture-nya. Nah, subsistem agriculture ini bermacam-macam caranya. Untuk modelnya nanti sebetulnya besok akan disampaikan oleh narasumber yang lain sebetulnya. Saya tidak perlu menyampaikan di sini. Tapi ini secara garis besarnya subsistem dari agriculture atau urban farming agriculture ini bisa dilakukan dengan hidroponik, dengan vertikultur, dengan macam-macam ya, dengan aquaponik, memadukan atau mengintegrasikan tadi yang ditanyakan dari peternakan tadi, 2 komoditas dijadikan satu itu, bisa juga dengan konvensional. Nah ini sebetulnya. Nah pentingnya apa agriculture ini? Tadi dari segi dampak negatif dan positifnya di sana sudah dijelaskan bahwa dengan melakukan urban agriculture ini, ya, yang jelas adalah bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Ini secara gampangnya seperti itu. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam keluarga secara mandiri. Kalau itu diintegrasikan dengan peternakan dan perikanan, itu bisa memenuhi kebutuhan protein secara mandiri dari kegiatan agrikultur ini. Nah, banyak sekali kegiatan atau manfaat atau pentingnya. Ya, itu kira-kira di Farah Nabila dari SMK Negeri Kendal ya. Nanti bisa dicari lebih banyak lagi. Itu. Jadi nanti kalau ditanya apa pentingnya agriculture farming terkait dengan peternakan, sama ya seperti itu. Nah, jadi urban farming itu jangan terpaku kepada masalah dengan tanaman, karena farming itu adalah pertanian. Petani itu banyak, ada petani peternak, ada petani perikanan dan seterusnya. Ya, lingkupnya luas. Cuman di sana tadi saya gambarkan, saya sebutkan ada 4 subsistem tadi. Ya, ada pertanian, taman boleh, kebun boleh, ya,
kemudian peternakan, perikanan, dan composting. Itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Suparno. Mengingat waktu yang sudah lebih 30 menit, kita akhiri bersama-sama ya. Untuk absensi, saya ingatkan kembali absensi untuk peserta dan semuanya. Absensi linknya sudah di-share di grup Telegram. Oke, jadi kita tunggu absensinya hari ini. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan KKSI Urban Farming pertemuan pertama dengan narasumber Bapak Suparno. Terima kasih kepada Bapak Suparno Sama-sama. atas waktu dan pembahasannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, mengingatkan kembali untuk hari Kamis, pertemuan hari Kamis, ada sedikit perubahan jadwal ya. Nanti info selanjutnya akan disampaikan lagi melalui grup. Untuk teman-teman semuanya diingatkan kembali, dengan mencoret-coret presentasi yang sedang dipresentasikan. Oke, sekali lagi. Koneksinya goreng euy. Ada naon euy. Itu. Sini lo sih, Pak. Cukup ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Saya mohon live ya. Terima kasih atas atensi semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya dan untuk adik-adik serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparno. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih waktunya yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.